Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang sangat sejuk ini kita masih bisa istiqomah untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang diikuti oleh para malaikat, majelis yang merupakan taman-taman surganya Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah, nabi yang senantiasa menunaikan amanah, wa ballagar risalah, dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nasahal ummah, dan memberikan nasihat-nasihat kebenaran kepada umatnya, wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin, dan beliau selalu bersungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah sampai datang waktunya berpulang ke hadiratnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad yang ketiga ini. Kemarin saya sampaikan tema kepada Mas Mahar. Ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Insya Allah tanggal 18 Sya'ban ini, kalau tidak salah. Ini bau-baunya sudah suasana Ramadan. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan press conference atau press release terkait dengan Ramadan. Ini satu paket, Ramadan, Idul Fitri, dan Dzulhijjah, yang mana ada perubahan. Yang di awal itu kita Idul Fitrinya itu tanggal 30. Tanggal 30 itu nanti potensi beda dengan saudara kita. Tapi kan kita sudah terbiasa Bapak Ibu dengan perbedaan itu. Mau hari raya yang 29 atau yang 30, mau puasa yang 29 hari atau yang 30 hari, itu sama-sama sudah saling memahami, dan itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu sing boten poso menori oyon niku lho, Pak.
Niku rada bermasalah niku. Melok kelambian anyar, jajan entek-enteki padahal nggak poso. Buka bersama teko dhisik. Itu sing rada bermasalah sing ngoten-ngoten niku. Nah, melalui majelis tarjih dan tajdid ya, dengan menggunakan metode hisab hakiki yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya, maka 1 Ramadan 1446 Hijriah ini jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025. Berarti insya Allah Jumat malam kita sudah taraweh. 1 Syawal jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025. Tentu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah ibadah. Dan Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama unas salafus sholihin. Itu selalu berbahagia menyambut kedatangan Ramadan. Jadi kalau Ramadan mau datang, itu Rasulullah itu setiap ketemu dengan para sahabat itu selalu mengingatkan itu, atakum Ramadan, atakum Ramadan. Mari ki poso, cara bahasa mriki. Mari ki poso. Artinya mari kita persiapkan. Karena Ramadan itu adalah satu kesempatan kita untuk merespon fasilitas-fasilitas dan prioritas-prioritas yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang itu tidak ada di bulan Ramadan. Maka Nabi pernah menyampaikan pidato beliau dalam rangka menyambut Ramadan ini. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahullu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu, lailatun, ada satu malam yang khairun min alfi syahri, yang nilainya lebih mulia loh, bukan setara, tapi lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar itu ya, ketika itu kok kita pas beribadah, berarti nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi tahun kurang lebih 82 tahun, hanya satu malam. Lah kok pas Lailatul Qadar kalau kalian jenengan sare nggih padha karo sare 82 tahun. Makanya kita sejak awal itu harus berburu Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar ini mboten kaya ngencem. Kula sekari-kari rotok sregep. Itu mulai awal Ramadan itu harus kita berjaga-jaga betul. Dan sudah berapa Ramadan kita lalui, kita berharap ini mosok pisan-pisan mboten angsal. Insya Allah lah, insya Allah. Maka menyambut Ramadan ini kan ada yang biasa-biasa saja,
Ada yang nggak seneng, duh mari ki poso rek. Lapo-lapo mari gak penak. Terutama sing niku lho. Sing kaya kula-kula ngeten niki lho. Nah, niku rada sepet. Ada yang berbahagia menyambut Ramadan. Tapi bahagianya tidak seperti bahagianya anak-anak itu, Bapak Ibu. Anak-anak juga bahagia nyambut Ramadan. Tapi karena merconan. Isone langgar apa kolok. Atau bahagianya anak-anak remaja itu kesempatan terawih ngejak pacare. Jadi terawih yang pacaran yang Islami ini ngoten niku. Apa ada Bapak Ibu pacaran yang Islami? Enggak ada. Makanya anak pacaran yang Islami, kok ono nyolong yang Islami. Kate nyolong bismillahirrahmanirrahim. Kate nyopet sembahyang duha dhisik. Nah, itu enggak ada. Jadi itu namanya talbisul haqqa bil batil. Mencampurkan barang yang hak dengan barang yang batil. Lho niku lek ten Malang mriku kathah lho Bapak Ibu. Saya pernah tarawih di salah satu masjid. Masjid ini dekat kampus. Awalnya itu saya ikut bahagia itu. Alhamdulillah banyak anak-anak muda yang tarawih. Berarti masih muda tapi semangat ibadahnya luar biasa. Memang bulan Ramadan. Lah kok pas mulai rada lemes kok. Tibake niku berpasang-pasangan ngoten niku lho. Sing wedok niku rukune dicoplok. Nggih. Ganti napa? Tibake kelambine niku rada mbois ngoten niku. Gonceng pacare nggih ngamplok kaya nang bojone dhewe ngoten niku. Jadi mari tarawih langsung ten alun-alun. Aduh gak sida seneng kula. Ya. Itulah bahagia, tapi yang salah. Yang dimaksud dengan bahagia di sini adalah sebagaimana bahagianya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Karena ada tadi itu keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Sampai dalam satu hadis, dikisahkan ada dua orang dari suku Baliyin, min Baliyin, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikisahkan oleh sahabat Tolha bin Ubaidillah. Hadis ini akan memberikan kejelasan kepada kita betapa istimewanya Ramadan. Jadi anna rajulaini min Baliyin, ada dua orang yang datang dari Bali. Sanes Bali Pulau Dewata, tapi kabilah Baliyin. Wa kana islamuhuma jami'an. Kemudian mereka berdua ini ikrar, menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana ahaduhuma asad dan ijtihadan minal akhar. Nah, tiang kali niku wau begitu masuk Islam, sing siji niku temenanan oleh ibadah. Sing siji niku wau biasa-biasa saja. Nah, bahkan yang bersungguh-sungguh tadi itu ya, sampai kemudian akhirnya fastus hida, ikut perangnya Rasulullah, kemudian beliau itu syahid dalam peperangan itu. Summa makasal akhir ba'dahu sanatan. Lah teman yang satunya tadi yang biasa-biasa ini ya, setahun berikutnya menyusul. Niki saged difahami kisah niki. Niki rada butuh konsentrasi. Ya, jadi ada dua orang niki bareng ngoten. Islami bareng. Sing siji temenanan. Ya, sing siji temenanan, sing siji biasa-biasa saja. Bahkan yang temenanan tadi itu sampai akhirnya mendapati syahid, gugur di
dalam peperangan. Nah, Tolha kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu ya, seolah-olah Tolha ini berada di pintu surga. Kemudian dia lihat yang pertama kali masuk ke surga itu yang Islamnya biasa-biasa saja tadi. Nah, Tolha golek lula sing temenanan kok nandi. Ternyata agak lama baru menyusul. Yang namanya sahabat nih, kalau sudah mendapati masalah seperti ini, kemudian pagi harinya begini diskusi, diceritakan kepada sahabat yang lain. Saya kemarin cerita begini-begini, sahabat yang lain pun ternyata juga tanda tanya, kok iso yo? Nah, akhirnya para sahabat itu datang kepada Kanjeng Nabi. Seperti biasa, enaknya hidup zaman Kanjeng Nabi kan ngoten. Jadi selalu ada solusi. Akhirnya diceritakanlah kisah mimpinya Tolha ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan santai menjawab, min aina dzalika ta'jabun. Nah, kenapa kamu heran? Kan temannya yang walaupun biasa-biasa saja itu kan masih 1 tahun menyusul. Artinya dia kan masih ketemu Ramadan. Dan Ramadannya dia manfaatkan untuk amalia-amalia ibadah sehingga melampaui temannya yang syahid tadi itu. Nah, ini kan menunjukkan betapa kesempatan Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa, yang kalau kita lalui begitu saja eman-eman. Apalagi memakai hadis yang dhaif, naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu sudah ibadah. Kan gimana mantun subuh sare tangi jam 11. Persiapan sholat duhur. Kita sik di alarm waktu sholat. Mantun duhur sare malih di alarm sampai waktu asar. Mantun asar boten sare mek ngleset. Mantun adzan maghrib alhamdulillah sedina emang poso gak krasa luwih belas. Waktu niku malaikat nek krungu kira-kira saja ngeten masih bayak ya kuat. Nggih mboten napa-napa tapi eman. Karena di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan. Bahkan pahala sunnah itu dinilai seperti pahala amalan wajib. Kalau di luar Ramadan kita baca Quran misalnya 1 huruf itu 10 kebaikan, itu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Makanya jangan bersani coba semangat beragama umat Islam ketika Ramadan itu luar biasa. Termasuk juga nyuwun sewu ngapunten, semangat konsumsi umat Islam di bulan Ramadan itu ternyata meningkat. Loh padahal poso. Pernah ada survei. Jadi ternyata di bulan Ramadan itu bukan malah menurun, belanjane ini mesti tambah. Bapak nggih, yen sewu ngapunten, Ramadan untuk belanja ditambahi nggih, ngoten Bu nggih. Karena ada menu-menu tambahan. Biasanya kan ono koloke saiki ono koloke. Biasanya kan ono gorengane saiki ono gorengane. Ditambahi Pak, setuju aku? Setuju, lek biasa 50.000 tambahi 50.500. Waduh subhanallah niku lek pas menjelang berbuka niku wis jenenge meja makan koyo gak sedeng. Sing bapake niku nang ngarep nang mburi nginceng-nginceng. Kolok-kolok aja dibukake ta. Delok-delok aja kereng-kereng ta Ramadan pun kereng-kereng. Dan memang itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya Ramadan. Pangke adzan langsung unjuk-unjukan apa. Lek Kanjeng Nabi niku kalau berbuka itu 3 butir kurma, minum yang manis selesai. Kalau kita
kurma tapi nggih 3 kilo. Gorengan entek 5. Matur ngoten teh anget setengah gelas. Matur ngoten kolok sak mangkok. Niku lho jare dereng buka. Aku durung buka sik takjil tok iki mau. Padahal wis kolok entek sak mangkok, gorengan entek 5. Makanya tidak heran kalau kemudian angka konsumsi umat Islam di bulan Ramadan itu semakin meningkat. Tapi nggih insya Allah nek sing sepuh-sepuh pun boten lah. Insya Allah. Ternyata memang usia itu akan ndak bisa digoroi. Paling buka separuh piring atau mawon wis marem. Ibu-ibu juga harus kreatif Bu, memilih menu. Mana menu berbuka, mana menu sahur. Kok sahur kayak jangan bening mbek iwak pelas. Tadi sedina wetenge bapake bluk-bluk tok. Ngelek sahur iki nggih sing anget-anget. Masih mboten mewah. Mboten perlu mewah. Tapi yang penting ya pas. Dan sahur itu jangan sampai ditinggalkan karena itu keberkahan. Senaosa jenengan mboten sahur pun kuat, tapi eman-eman kalau kita tinggalkan sahur itu. Nah, para jamaah rahimakumullah. Sebelum nanti kita akan menyampaikan tentang amalan-amalan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk meraup sebanyak-banyaknya pahala. Perlu kita renungkan dulu. Kenapa sih Ramadan ini kok menjadi istimewa? Ya karena Ramadan ini tadi saya sampaikan hadisnya itu kesempatan kita untuk mendapatkan yang namanya ampunan Allah di bulan yang penuh ampunan. Sampai dikatakan begitu kan, Ramadan bulan yang penuh rahmat, penuh magfirah dan penuh keberkahan. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ibadah puasa kita itu rusak Bapak Ibu. Kalau kinten lek jenengan itu menahan dari lapar, dari dahaga, dari berhubungan suami istri, kalau yakin kuat. Sing boten kuat niku rasan-rasan. Niku sing rada abot. Kemudian marah-marah, meluapkan emosi di bulan Ramadan. Ngoten niku posone napa batal? Mboten, tapi ganjarane entek. Itulah makanya Kanjeng Nabi ya, sejak 1400 tahun yang lalu beliau sudah memberikan peringatan. Bahasa kepanjangannya itu warning. Kepanjangan kan ibu kota Bu. Dirotok keren bahasane. Warning. Apa warning dari Rasulullah itu? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Ini kan medeni ini. Berapa banyak? Kalau kata-kata begitu kan berarti jumlahnya banyak. Ya. Orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Puasanya secara hukum fikih sah, tapi nilainya 0. Nah, aku gak rasan-rasan kok, lewat WA, di padha mawon. Makanya puasa itu kan artinya imsak. Imsak niku lek cara Jawa nih ngempet. Kita ampet betul. Dieman-eman betul puasa kita. Ini mulai sekarang harus kita tekadkan. Bahkan saking kepinginnya poso niku betul-betul bersih. Ada orang-orang itu yang selama Ramadan habis sudah di-off kan.
Lek kula mboten saged. Mungkin takmir lek WA wayahe kultum mriki gak terjawab lagi nanti HP-ne gak aktif. Ya enggak apa-apa kita pakai HP, tapi kita minimalisir hal-hal yang tidak berguna di bulan Ramadan. Dan kita akan bisa menjadikan ibadah itu, termasuk puasa Ramadan ini, berkesan ketika kita tumbuhkan dalam hati kita. Ini sebagaimana nasihatnya Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya idni wa aujis, kula panjenengan paringi nasihat yang ringkas ya Rasulullah. Memang Kanjeng Nabi itu satu di antara keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk dawuh dengan dawuh yang singkat tapi maknanya cukup mendalam. Boten koyo kula ngaten niki, omong itu dawa gak jelas. Ya, kalau Rasulullah itu dimintai nasihat, beliau itu tahu siapa yang datang. Ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri aku nasihat. La takdob, ngoten tok Kanjeng Nabi. Sampeyan sing sabar, aja muring-muringan. Karena Kanjeng Nabi pirsa, oh orang ini temperamental. Nah, dalam hadis ini ada seorang sahabat sama minta nasihat kepada Rasulullah. Luar biasa sekali sahabat nasihat Rasulullah itu. Apa nasihat beliau? Ada 3 ya. Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddiin. Lek sampean niku pas salat, rasakno bahwa itu adalah salat sampean yang terakhir. Kalau langsung balik nggih. Ini nasihat Kanjeng Nabi. Kalau sampean pas salat, ya, rasakan dalam hati Anda bahwa itu adalah salat Anda yang terakhir, supaya salatnya itu betul-betul khusyuk. Kalau kita tarik pada Ramadan, ya, rasakan seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir kita berjumpa dengan Ramadan, sehingga dia eman-eman temenan. Iya lek tahun ngarep saya ketemu maneh. Itu nasihatnya Kanjeng Nabi begitu. Ya. Jadi tumbuhkan dalam hati kita bahwa ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sehingga peluang-peluang pahala kebaikan kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan. Termasuk paribasane ikut berpartisipasi memberi takjil, itu luar biasa pahalanya. Yang kedua, nasihat Rasulullah, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kamu jangan mengucapkan satu perkataan yang menjadikan kamu itu harus meminta maaf esok harinya. Maksudnya itu menjaga lisan, hati-hati kalau berbicara. Yang terakhir, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain. Napa bahasa Jawa ini? Mboten kemilian. Ya, karena takaran rezeki itu sudah ada sendiri. Maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi dengan menumbuhkan satu perasaan bahwa Ramadan itu adalah Ramadan terakhir kita, maka tentu kita akan memaksimalkan Ramadan itu dengan berbagai macam amaliyah ibadah. Salat tarawih, nggih seneng hukume sunnah, tapi kan eman-eman nek boten tarawih. Di Masjid Ahmad Dahlan ini milih tarawih versi yang mana? Ada tarawih versi Blitar 23 rakaat 7 menit. Itu tarawih tercepat di dunia itu. Niku lek
Sing sepuh-sepuh mesti iso ndelosor-ndelosor bareng. 23 rakaat 7 menit. Atau milih yang versi Magetan itu Temboro. Terawihnya itu satu malam hatam satu Quran. Jadi ba'da isya sampai menjelang sahur. Ini udah diterapkan di masjid mriki, insya Allah jamaah rong dino tok buyar. Ya kita pilih terawih yang sedang-sedang saja. Nggih, rakaat pertama alam taro, kedua alam nasro. Ini cukup. Sing penting mboten kesusu-susu. Namanya saja tarawih. Salat yang sifatnya itu istirahat. Bahkan sahabat-sahabat dulu itu kalau tarawih itu setelah 2 rakaat ya istirahat dulu, sekedar minum baru bangkit lagi. Itu akan berkesan kalau seperti itu. Kemudian nyun sewu akan lebih bagus kalau takmir itu menyiapkan imam yang bacaannya bagus. Itu juga pengaruh, Pak. Nah, ngelek kula niku mboten begitu napa nggih, mboten begitu pede kalau mengimamin. Soalnya bacaane nggih pating pecotot. Tapi kalau imamnya bacaannya enak, itu sholat itu akan terasa napa nggih? Akan terasa meresap. Tapi lah imamnya bacaannya mboten karu-karuan. Apalagi terus ndak pernah mau diganti. Wah, ini bahaya nih. Nah, karena kita merasa bahwa Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir, amalan-amalan apa yang perlu kita maksimalkan di bulan itu? Yang pertama tentu kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita tata betul, jangan sampai puasa kita itu rusak. Caranya bagaimana? Niatnya mulai awal ditata. Makanya kan Rasulullah itu bersabda, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya karena iman dan mengharap ridho Allah. Hadisnya begitu Bapak Ibu. Jadi puasa itu harus karena iman dan mengharap ridho Allah. Makanya kan ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina aman, tidak ya ayyuhalladzina aslam, wahai orang Islam, bukan, tapi orang yang beriman. Karena tidak semua orang Islam itu mau berpuasa. Sehingga ketika bulan Ramadan itu biasanya kita jumpai spanduk-spanduk yang bertuliskan hormatilah orang yang berpuasa. Kalau saya tidak sepakat dengan spanduk begitu itu. Lebih baik diganti saja. Kenapa? Orang yang berpuasa tidak usah dihormati manusia, sudah dihormati oleh Allah. Sampai Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya nanti di surga itu ada satu pintu khusus. Ya, yang pintu ini disediakan oleh Allah Ta'ala, yadkhulu minha as-shaimuna fi Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa itu akan diberi oleh Allah Ta'ala penghargaan, diberi pintu khusus nanti di surga yang namanya pintu Rayyan. Diganti aja kalau saya sepanduk itu, kasihanilah orang yang tidak berpuasa. Ganti ngoten mawon. Karena mereka kehilangan banyak sekali keutamaan pahala. Kalau dulu itu Ramadan warung-warung mesti sing buka tapi di kayak selambung. Saat ini pun boten ya Pak. Sekarang sudah terangan. Tidak masalah, sudah itu urusan mereka. Tapi kita jangan sampai kemudian menyia-nyiakan Ramadan ini. Itu yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tentu dengan produktif, dengan amal-amal soleh. Tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran itu
Mboten usah cepet-cepetan hatam. Masih saulan Ramadan mboten hatam mboten napa-napa. Yang penting yang di hadis itu kan malaikat Jibril turun di bulan Ramadan itu kan tadarus. Ya. Tadarus itu kan dari kata-kata tadarosa ya tadarosu, deres bahasa Jawanya. Itu artinya kan maca Quran angen-angen sa maknane. Dina nate krungu sing puji-pujian maca Quran akeh-akehan hatamane wonten. Nah, ada, tapi maca Quran angen-angen sak maknane. Karena dengan itulah Al-Quran itu akan meresap dan merasuk dalam hati kita. Ketika kita baca Quran, kita merasakan bahwa kita sedang dinasihati langsung oleh Allah. Alangkah indahnya itu. Kita sedang berdoa-doaan dengan Gusti Allah, dituturi dengan Al-Quran itu. Akan kangen kita dengan baca Quran itu. Selama ini kan tidak, apalagi anak-anak kita generasi muda itu. Mereka lebih akrab dengan HP daripada dengan Quran. Seringkali saya sampaikan di dalam keluarga itu misalkan ada 5 anggota keluarga itu bisa kok Bapak Ibu masing-masing satu orang satu HP. Tapi tidak belum tentu satu orang satu Quran. Kadang-kadang saomane Qurane mek siji. Ini kuman gak tahu rebutan alias si apik Quran ini. Padahal membaca Al-Quran ini luar biasa. Itu kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau kita mengacu pada penjelasan Al-Quran, membaca Quran itu sing paling istimewa waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Nggih, senaoso kapanpun baca Quran itu boleh. Tapi kalau kita ingin lebih meresap itu waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil dengan penuh penghayatan, dibaca pelan-pelan, mboten usah tergesa-gesa. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah kualitas sholat 5 waktu kita. Kalau bisa jangan sampai kita itu ninggal jamaah. Nah, seringkali saya sampaikan sholat itu yang terbaik kualitasnya adalah kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Nggih senaosa sholat teng griya sah, tapi kita akan kehilangan banyak keutamaan. Yang ketiga, yang tadi itu sholat tarawih. Sholat tarawih, walaupun sunnah, tapi kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini pahalanya juga luar biasa. Dan di waktu sahur itu Bapak Ibu ada amalan yang dituntunkan kepada kita yang kalau itu kita lakukan akan luar biasa. Amalan apa nih Pak? Baca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah. Jadi kali dahar Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi mengakui dosa loh nggih. Mboten krana gak cocok lawuhe. Astaghfirullahaladzim. Kok gimana sih ya Allah? Mboten nggih mboten padha niku. Istighfar dalam arti menyesali dosa-dosa kita. Itu di waktu sahur akan lebih cepat. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Dan waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat jadwal sekarang ya kira-kira jam 3 lah. Itu jam 3 kita sahur. Kayak sahur jam 12 bengi, niku jenenge enggak sahur niku nekus. Ya jam 3 lah, jam 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. Itu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Zikir itu ya gak sembarang zikir. Bisa baca istighfar. Tadi itu astagfirullah atau sayyidul istighfar. Nah, Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau memperbanyak membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Itu kita perbanyak, itu kita baca. Kemudian yang keempat kita upayakan untuk melengkapi sholat rawatib kita. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Maka jangan sampai kita itu sholat berjamaahnya itu telat, eman-eman. Dikonsentrasi betul kita Ramadan ini hanya fokus ibadah. Yang kelima, jangan meninggalkan sholat sunnah duha walaupun hanya 2 rakaat. Sholat duha ini sholat yang pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW ya, kepada sahabat sinten saya lupa itu. Hadisnya begini. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Ya. Kekasihku Rasulullah itu memberi nasihat kepada aku 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahri. Hendaknya kamu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang kemudian kita kenal dengan puasa ayyamul bid 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah. Bulan Hijriah. Dzulhijjah malah tidak boleh. Malah itu tasyrik ya. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setiap bulan Hijriah. Biasanya kalau malam itu bulannya purnama. Itu ayyamul bid. Yang kedua pesan Rasulullah, warok atai duha, dan jangan engkau tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, wa'an utira qabla an anamah, dan hendaknya engkau sholat witir sebelum tidur. Maka dalam bulan Ramadan ini senang kali rakaat kita istiqomahkan. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan. Amalan yang berikutnya, yang keenam, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu akan bernaung dengan sedekahnya itu. Hatta yufsala bainan nas. Sampai Allah Ta'ala nanti memberi keputusannya. Jadi sedekah itu bisa menaungi kita nanti di akhirat. Termasuk as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan bisa menjauhkan kita dari bala. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun hanya sekedar ngeteri takmir untuk takjil jamaah. Ini paribasannya tumbas gorengan aslawewu. Itu nilainya luar biasa, lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang
kita perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang akan bisa menguatkan tauhid dan keimanan kita. Di samping itu, kita juga memperbanyak di bulan ini mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita perbanyak doa. Berikutnya, memperbanyak membaca sholawat. Sholawat yang dituntunkan oleh Rasulullah adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ke-10, memperbanyak taklim, menghadiri kajian-kajian keislaman. Dalam rangka kita itu memperluas wawasan kita tentang agama ini. Di samping juga orang yang hadir di majelis ilmu itu, kalau dalam bahasa hadis akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu hati yang tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Begitu bahasa hadisnya. Ya. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum yang kemudian mereka itu berada di rumah-rumah Allah, yang kemudian yatluna kitabullah, di situ dia membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu mempelajari. Ya, seperti pagi hari ini kita ngaji seperti ini, ya, maka mereka tidak mendapatkan kecuali yang pertama, nazalat alaihi musakinah, diberi ketenangan hati. Minimal pas ngaji ngaten niki utang lali sik sementara. Minimal niku kok omah eling maneh gitu kok. Tapi dengan ngaji begini nih, kalau kita ngajinya itu temenanan, akan menemukan itu yang namanya sakinah. Sakinatul khuluq, ketenangan hati. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah Ta'ala menghujankan kasih sayangnya kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat juga tidak mau kalah. Ya. Mereka ikut mendoakan orang-orang yang mencintai majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan membangga-banggakan itu kepada hamba-hambanya yang senang menuntut ilmu. Maka ngaji seperti ini mudah-mudahan istiqomah. Yang ke-11, memuliakan tamu. Lebih-lebih kalau pas tamu itu datang waktunya berbuka, itu segera kita beri ya makanan, kita ajak makan, itu jenengan akan dapat pahala double itu. Pun ngatos malah dirasani, pas ya ini teko golek bukuan tok ngono. Padahal kesempatan kita. Ya. Nabi Ibrahim itu satu di antara rahasianya kenapa beliau itu kok menjadi kekasih Gusti Allah. Satu di antara rahasia Nabi Ibrahim itu seneng ketamuan. Lek wonten tamu mesti gopoh Nabi Ibrahim. Mboten main-main gopoh ini. Mbeleh sapi, mbeleh wedhus. Itu saking senangnya Nabi Ibrahim itu mengajak makan tamu. Bahkan kalau beliau itu badhe dahar gak nemu konco, beliau itu golek konco sih. Apalagi bulan Ramadan. Jadi kita perbanyak untuk memberi berbuka puasa, terutama kepada tamu.
Yang ke-12 nih, banyak sekali amalan-amalan ini. Berbagi makanan dengan tetangga kita. Nabi bersabda, "Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Kalau kamu masak, perbanyaklah. Hadisnya itu kuahnya, berbanyak kuahnya. Tapi nggih mosok dodo tok, Bu. Wa ta'ahad jironaka, bagikan kepada tetanggamu. Pun ngantos tanggane niku mek dikek ambune tok, dipameri. Aku mau tas tuku duren. Berapa? Murah oleh 1.000 oleh 5, gede-gede. Batine tanggane, cerita tok rek ora didumi, mbok siji-siji tadi dongno rene. Jadi itu di bulan Ramadan itu indah sekali begitu, saling berbagi. Kemudian menjaga tutur kata, jangan sampai kita itu menyinggung. Betul-betul kita jaga. Mungkin pas poso-poso belonjo ambil rasan-rasan. Biasanya bapak-bapak nih nggih, lek ibu-ibu kan luwih nemen. Niki sing bahaya kan ngoten niku, eman-eman. Wong kula pernah membuktikan memang bahwa ibu-ibu itu secara naluriah, secara fitrah memang seperti itu. Contoh nggih, lek pas napa niku? Pas riyo ngoten niku. Kula nate meneliti nih. Ya pernah saya teliti. Tamune almarhum bapak kula kan kathah. Kula tingali jan. Lek tamune niku bapak-bapak wis pokoke dahar ngoten mawon. Ambek napa? Nggih jagong-jagong. Lek ibu-ibu dahar siji niku mesti diurus. Iki ndamel piyambak napa tumbas? Kula mau temriku lho rengginange atos. Lha padahal mari njaluk sepuro. Lek bapak-bapak mboten ngurus niku, sedikit bicara banyak kecapan ya bapak-bapak. Tapi lek ibu-ibu ngoten niku. Nah ini diminimalisir ngoten. Mari njaluk sepuro napa anjang sana nang tangga-tangga. Lah iki anu iki sirupe enak iki sendiri memang rada anyep sirupe. Padahal mari njaluk sepuro. Lah ini di bulan Ramadan harus kita jaga betul. Mangke tarawih nggih ngoten. Ono jamaah gawe ruku anyar wis dadi bahasan. Iku rukune kok di Shopee. Ketoke larang sih padahal yo murah kuwi lho tas browsing. Akhirnya ini kudu dijaga betul, Bu. Ini kayak eman-eman. Ya. Kita falyakul khairan aw liyasmut mawon ya. Kita berkata-kata yang baik saja. Kata-kata yang baik itu yang bagaimana? Ya mengandung nasihat. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang berikutnya, kita hendaknya meningkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu perisai, puasa itu benteng. Fa idza kana yaumus siyamu ahadukum fala yarfus wala yashkhaf. Dan ketika kamu berpuasa itu, ya, janganlah engkau mengeluarkan kata-kata amarah, mengumpat, menghujat, ya. Bahkan fa in sabahu ahadun au qatalahu. Kalau ada saudaramu yang kemudian mendebat kamu atau mengajak kamu bertengkar, katakanlah inni shaim, inni shaim. Sepurane aku poso. Pun hadise mek mandheg ngoten tok lho nggih. Pun diterusaken, sepurane aku poso. Engko mari tak ladeni.
Ngoten padha mau. Kaya sabar-sabar sepurane ya aku sik poso. Tapi engko mari riyo titenono tak ladeni tenan. Nggih mboten ngoten. Ini meningkatkan kesabaran terutama di bulan Ramadan. Bapaknya juga harus sabar. Menu apapun yang disuguhkan oleh ibu-ibu ini diterami mawon. Walaupun kadang-kadang nggak cocok. Ibu-ibu juga harus sabar. Tapi ini abot soalnya ganjaran ini gede. Sabar niku diomongno gampang, dipraktekno angel. Meningkatkan rasa sabar, menahan amarah. Karena amarah yang meluap-luap itu nanti akan bisa mengikis habis pahala ibadah puasa kita. Kemudian menundukkan pandangan. Jangan sampai kita itu anadaru bisyahawat. Biasanya niki bapak napa ibu-ibu lek ngoten niki. Sing rada napa nek bahasa anu niki. Rada tola-tole ngoten niku lho. Nah ini jangan sampai lek Ramadan jenengan tenggene mall itu potensi rusak itu tinggi nanti. Nanti mereka ono terutama yang laki-laki ya. Arek-arek nom-nom niku gawe kelambi sing. Nah, ini nanti gak didelok iku. Lho. Didelok iku poso. Ini maka kita harus menjaga pandangan kita di bulan Ramadan ini. Makanya kalau tidak penting betul ya kita lebih baik di masjid, lebih baik di rumah. Eman-eman. Karena nanti puasa yang kita lakukan itu hanya dapat lapar dan dahaga. Sehingga nilainya kosong. Padha karo jenengan kok jenengan sih nyanyi mboten sekolah, arek sekolah malah ujian, tapi begitu rapotan dilihat nilainya 0, alangkah kecewanya karena rusak. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amalia ibadah, sehingga dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan kita bisa istiqomah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena biasanya Ramadan itu rame awal-awal tok. Sampai takmir bingung golek silian kloso, jamaah mbludak. Nanti pertengahan karek rongso. Mangke 10 hari terakhir wes konsentrasi sudah mulai buyar. Pindah dari masjid ke terminal, dari masjid ke mall. Ramadan kurang dino imamnya mudik pisan. Nggih. Maka lek saged sampai titik penghabisan kita bisa memaksimalkan Ramadan ini, dan kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sebagai modal Ramadan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.